Selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Pak Agus ke rumah Bapak. Sayangnya saya nggak kenal Pak Agus secara langsung, tapi yang pasti saya sudah dengar reputasi dan pelayanan dan gereja Pak Agus. Saya bersyukur gereja Indonesia bisa terus bertumbuh di Sydney, dan saya yakin gereja ini tetap akan terus maju, thriving, karena gereja ini adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Perkenalkan, nama saya Tanwin Tanoto. Saya tinggal di Sydney sejak tahun 97. So udah lama. Istri saya Angie, we have 2 kids, anak umur 16 dan umur 11, and Amy is here with me, supporting her dad. Saya mengembalakan di Hurstville Church of Christ selama 4 tahun terakhir. It's a gereja multicultural di Hurstville. It's so good to be able bisa nyanyi bahasa Indonesia tadi last song, so thank you for selecting that. Terima kasih untuk Pastor Steve dan para pengurus gereja di Jemaat Indonesia juga yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Selalu suatu kehormatan untuk saya bawakan firman, although that's what I do every week. Dan saya percaya khususnya saat-saat berkabung seperti sekarang kita harus selalu lari ke Tuhan. Amin. Dan penghiburan yang ada di dalam firman Tuhan. Maka itu saya undang saudara untuk buka firman Tuhan di Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adalah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk waktu saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya firman-Mu terus memberikan kami hidup. Let your word be our guidance. Let your word encourage us, inspire us, rebuke us, and gives life into our lives. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus terus berbicara dan berkhotbah selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam hidup kita sebagai manusia, seringkali kita dipertemukan dengan pertanyaan eksistensi dari hidup ini. Pertanyaannya adalah, what is the meaning of life? Apa arti dan makna dari kehidupan ini? Pada saat kita bergumul, pada saat kita menderita, dan apalagi pada saat kita berduka cita, seringkali pertanyaan ini muncul. Apa sih arti hidup ini? What is the meaning of life? Dan saudara, kita pengkhotbah ini pun mempertanyakan pertanyaan ini. Apa makna dari hidup? Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo di abad 10 sebelum Masehi. Nah, Salomo adalah seorang raja, saudara. Ya, raja punya pengaruh yang besar, punya kekayaan yang sampai pada waktu itu, saudara, perak pun gak ada harganya, saking kayanya. Dan Salomo punya kebijaksanaan yang dikagumi oleh
negara-negara lain, negara-negara tetangga. Jadi dia bukan orang biasa. Salomo bukanlah orang yang bingung mencari arti hidup. Bahkan orang seperti Salomo yang kaya, pintar, dan populer seperti dia pun mempertanyakan apa makna dari hidup ini. Dan seperti buku-buku hebat yang lain, saudara, kitab Pengkhotbah itu dibuka dengan satu kalimat yang mengcapture isi dari buku itu. Dan it draws us sebagai pembaca untuk ingin tahu terus apa arti dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah diawali dengan kalimat ini. Vanity of vanities, all is vanity. Bahasa Inggrisnya. Tapi apa arti dari vanity? Nah, kata ini emang sulit diterjemahkan. NIV memakai kata meaningless. Jadi berkata meaningless, everything is meaningless. Dan ini mirip dengan terjemahan bahasa Indonesia yang dikatakan kesia-siaan. Vanity, kesia-siaan. Kesia-siaan belaka, Pengkhotbah bilang. Segala sesuatu adalah sia-sia. Tapi kata Ibrani yang dipakai di sini adalah hebel. Hebel secara literal artinya adalah uap. Atau nafas. This is hebel. Ya. Jadi Pengkhotbah menekankan bahwa hidup ini seperti uap. Hidup ini seperti angin, saudara. Seperti asap. Hidup ini seperti nafas. Coba saudara ambil nafas. Demikianlah hidup kita. Hidup kita adalah seperti nafas. Saudara, hari ini kita akan melihat apa arti hidup sebagai nafas. Ya, pada waktu Pengkhotbah berkata, everything is vanity, apa artinya? Dan mengapa sebenarnya hidup sebagai nafas itu adalah ada kabar buruknya dan juga ada kabar baik. Saya beri judul khotbah saya hari ini, Two Ways to Live. Dua jalan untuk hidup. Jadi apa artinya hidup itu seperti nafas, saudara? Yang pertama, life is short. Hidup itu singkat. Saya sudah meniup lilin ulang tahun sebanyak 44 kali. Wah, mungkin gak waktu bayi ya, tapi you know what I mean. Oke? Apa yang terjadi pada waktu saudara meniup lilin ulang tahun? Saudara tiup, api itu padam, lalu ada asap. Hebel. Saudara bisa lihat asap itu, saudara bisa cium asap itu, tapi hanya sejenak. Berapa lama asap itu bertahan? Setiap lilin ulang tahun yang saudara tiup, biarlah itu menjadi pengingatan bahwa hidup kita sesingkat asap itu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita hidup dengan kenyataan itu. Bagaimana kita hidup kalau tahu dan jelas kalau hidup kita hanyalah sepanjang sehembusan nafas. Life is a breath. Life is short. Arti kedua adalah life is elusive. Hidup itu susah diraih. Saudara, hal yang kedua tentang uap adalah sulit diraih. Ya kan? Sulit ditangkap, saudara. Uap itu ada di depan saudara. Saudara bisa lihat, saudara bisa cium, saudara tahu ada uap, ada asap itu. Tapi saudara tidak bisa mengambilnya. Saudara tidak bisa menyimpan asap itu. Saudara tidak bisa mengontrol asap itu. And that's life. Life is elusive. Life, hidup itu susah untuk kita raih, saudara. Itulah hidup kita. Banyak hal yang kita bisa lihat. Masa depan yang ingin kita raih. Hubungan yang ingin kita jalinkan dan ingin kita pertahankan. Ada kenyamanan yang ingin kita kendalikan. Tapi saudara, semuanya itu seperti menangkap kabut. Kebahagiaan kita, stabilitas yang kita inginkan, dan kedamaian yang kita cari, semuanya begitu sulit
untuk kita raih dan kita tangkap. Beberapa dari kita mungkin melihat ke masa lalu kita. Saat dimana hidup mungkin lebih baik. Kita ingat itu dan ingin kembali meraih kehidupan masa lalu yang enak. Ya, waktu dulu masih sehat, waktu dulu masih belum bentrok. Tapi saudara, seperti aliran sungai, hidup ini terus berjalan dan kita tidak bisa mengambil alirannya. We can never catch a river. We can never catch our life. Mungkin dari beberapa kita mungkin melihat ke masa depan. Ada masa depan yang ingin kita raih. Suatu karir, suatu kenyamanan, suatu kesuksesan yang ingin kita nyari mungkin. Atau suatu hubungan yang ingin kita jalin. Tapi kita merasa seperti membangun istana pasir, saudara. Ya, kita bangun susah payah lalu ombak datang dan menghancurkannya. Kita habiskan hidup kita untuk membangun sesuatu untuk masa depan. Tetapi something happened. That phone call happened. That news datang. Habis semua. Life is elusive. Hidup ini susah untuk kita tangkap, saudara. Dan realitasnya ada di ayat ketiga. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Wow. So, hidup ini seperti nafas. Dan sama seperti nafas, saudara, hidup ini pun berulang-ulang. Life is repetitive. Ya, kita napas berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan kita bisa lihat pola ini, saudara, di ayat 4-10. Inilah pola kehidupan kita. Ya, keturunan pergi, keturunan datang. Keturunan pergi, keturunan datang. Matahari terbit, matahari terbenam. Sungai mengalir, terus mengalir. Terus berputar lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Life is repetitive. Hidup ini terus berulang. There is nothing new under the sun. Dan buat saudara dan saya, pola ini membebani kita, amin. Ya, we get tired, melelahkan kita, ya, again and again and again. Makanya kita selalu pengen keluar dari pola ini, amin. Ya, kita selalu cari hiburan, kita cari liburan mungkin. Ya, kita ingin selalu berlibur, ambil cuti. Tapi lucunya, saudara, bahkan sekarang liburan dan istirahat pun menjadi bagian dari pola itu tersebut. That's life. Ayat 9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Hidup ini seperti nafas. Life is like a habal, seperti uap, saudara. Hidup ini singkat, hidup ini elusive, kita tidak bisa raih, dan hidup ini repetitif. Ini adalah realita dan kenyataan dari semua orang. Dari raja sampai kita di sini, saudara. Kenyataan ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup di dalam realita ini, saudara. Pengkhotbah memberikan kita dua cara untuk hidup. Ya, two ways to live. Kalau saudara baca pengkhotbah, dia selalu katakan life under the sun. Ada satu frase yang dia selalu pakai over and over and over again. Under the sun, di bawah matahari. Itu salah satu cara adalah hidup di bawah matahari. Dan ada satu cara lain, yaitu live above the sun. Hidup di atas matahari. Nah, kata di bawah matahari ini muncul berulang-ulang di kitab Pengkhotbah. Nah, di bawah matahari ini menggambarkan hidup ini, saudara. Hidup kita sekarang adalah hidup di bawah matahari. Ya, kehidupan di kondisi sekarang. Kehidupan yang hancur, berantakan, fallen, broken. Kita hidup in a broken world.
Kehidupan yang penuh dengan kesakitan, penderitaan, frustrasi, kebingungan. That's life under the sun. Kehidupan yang saudara dan saya jalani sekarang, kehidupan yang singkat, yang elusif dan repetitif, itu semua adalah kehidupan di bawah matahari. Nah, kita sebagai manusia itu orangnya hebat, saudara. Ya, kita tahu hidup ini seperti ini, tapi it doesn't stop us untuk mencoba menalanginya. Kita mencoba untuk berbagai cara untuk menghadapi kehidupan yang di bawah matahari ini. Ya, the first one yang kita coba adalah namanya indifference. Indifference, saudara, nggak peduli, ya, cuek. Kita cuek dengan masalah-masalah hidup. This is one of the reasons, one of the ways kita cope with this life. Hidup itu singkat, so what? Ya, hidup itu elusive, so kita nggak peduli, saudara. Indifferent dengan masalah-masalah hidup ini, saudara. Itu gambarnya adalah band-aid. Kita coba, heal our problems with a band-aid. Jalan yang kedua adalah jalan hedonisme. Kita menikmati hidup sebanyak-banyaknya. Oh, hidup itu singkat, yes, kita akan menikmati sebanyak-banyaknya. Hidup itu nggak bisa raih, kita raih sebanyak-banyak kesenangan kehidupan ini, saudara. Ya, makan, minum, dan bergembiralah karena besok kita mati. Pengkhotbah 8 berkata. Ya, karena hidup ini singkat, kita mau menikmatinya sebanyak-banyaknya, saudara. The pursuit of happiness. Itu salah satu cara kita menanggulanginya. Cara yang ketiga, distraction. Kita alihkan perhatian kita. We distract ourselves to death. Ya, kita menyibukkan diri kita dengan pekerjaan, atau kita membangun kerajaan-kerajaan kecil di kehidupan kita, atau kita distract ourselves dengan menciptakan makna kehidupan sendiri. We create our own meaning. Ya, kita melakukan apa saja asal nggak berhubungan dengan tiga hal ini. We distract ourselves. Ya, kita paling gampang zaman sekarang, saudara, kita we want to be distracted. 20 tahun yang lalu kita nggak mau kalau didistract orang. Kalau zaman sekarang, we beg to be distracted. Kita mau hidup kita diganggu dengan entertainment, dengan mobile phone kita. We want to be distracted because we cannot face the reality of life. Cara yang selanjutnya adalah we try to numb ourselves. Kita membuat hidup kita itu mati rasa, saudara. Ya, kita nggak lagi berhubungan dengan orang, kita tidak lagi terlibat dengan kehidupan. We create a distance to others. Ya, mungkin kita pakai substance abuse. We numb ourselves dengan alkohol. We numb ourselves dengan obat-obatan. We numb ourselves with gambling. We numb ourselves with a lot of habits that we create. Semua itu to numb, buat kita mati rasa. Kita menghadapi tiga kenyataan hidup itu dengan numbing our emotion, numbing our thoughts, our mind, numbing rasa sakit kita, saudara. Dan bahkan kita seringkali numb jiwa dan roh kita. The next thing that we try adalah dengan rejection atau denial, penyangkalan, saudara. Kita bilang, oh enggak, hidup itu enggak singkat kok. No, hidup itu enggak sulit diraih. Look what I have achieved. Right? Oh no, hidup itu enggak repetitif. At least tidak melelahkan. Yuval Noah Harari, seorang profesor sejarah dan seorang ateis, dengan arogan menulis di bukunya Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, dia menulis seperti ini, saudara. Sains memberitahu kita bahwa alasan orang meninggal bukan karena Tuhan berkata demikian atau karena hukum alam mengamanatkannya.
Orang selalu meninggal karena masalah teknis. Dan setiap masalah teknis pada prinsipnya memiliki solusi teknis. Harari berkata, dengan arogannya berkata, kalau kematian itu adalah suatu masalah teknis, saudara. It's a technical problem. And for every technical problem, there has to be a technical solution. How arrogant manusia itu bisa berkata. Dan saya percaya kita belum melihat that technical solution, have we? Sekarang pertanyaan adalah bagaimana saudara menjalani kenyataan hidup ini? Bagaimana saudara mengisi hidup saudara yang singkat ini? Bagaimana saudara menjawab ketika hidup ini sulit untuk diraih? Bagaimana saudara mengatasi ketika hidup ini repetitif? Apakah kita akan ignore, cuek, being indifferent, atau kita akan reject, ya, in denial, atau kita we just waste it, have fun. Beberapa dari kita choose to numb it, and a lot of us mencoba untuk distract ourselves from this reality. Kabar baiknya saudara, there is another way. There are two ways to live. Ada dua cara untuk hidup. Hidup di bawah matahari dan hidup di atas matahari. Pengkhotbah berbicara banyak tentang hidup di bawah matahari. Tapi kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, dia tidak pernah menyebut di atas matahari. Hidup di atas matahari dia tidak pernah menyebut, saudara. It alludes to it, it implies there is a life above the sun. Ya, Pengkhotbah itu dream. There is a life above the sun. Pasti ada jalan lain, pasti ada hidup lain. Tapi dia tidak pernah menyebutnya di kitab Pengkhotbah. Sepertinya bahkan Raja Salomo pun yang sebijak itu, walaupun dia tahu pasti ada hidup di atas matahari, dia tidak tahu seperti apa hidup itu. He has a longing to see life above the sun. Tapi dia nggak tahu, saudara. Karena untuk kita tahu hidup di atas matahari, kita tidak perlu Salomo. Kita perlu Yesus. Amin. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. But what kind? Hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. And Jesus didn't talk about material stuff. Ini bukan hal materi, saudara. Kelimpahan hidup ini yang Yesus bawa, itu bukan hanya materi, tapi it's a new kind of life. Suatu hidup yang baru, yang bukan hanya kuantitasnya beda, tetapi kualitasnya beda. Dan secara genetiknya, hidup ini adalah hidup yang berbeda. It's a different kind of life yang hanya Yesus bisa berikan. Saudara, Yesus menjawab untuk pertanyaan hidup di bawah matahari yang tidak bisa dijawab orang lain. Karena Yesus adalah satu-satunya yang datang dari above the sun, dari atas matahari, untuk hidup under the sun, hidup di bawah matahari, supaya saudara dan saya yang tinggal di bawah matahari mempunyai hidup di atas matahari. Amin. Jesus is the only one who came from above the sun to live under the sun, so that we who live under the sun can live above the sun. Hanya Yesus, saudara. Sebelum kita melihat apa hidup di atas matahari ini, kita harus mengerti what it is not. Ya, perbedaan antara hidup di bawah matahari dan hidup di atas matahari itu bukan perbedaan antara hidup di surga atau hidup di bumi, saudara. Bukan. Ya, itu bukan perbedaan antara hidup jasmani atau hidup rohani, bukan. Itu bukan perbedaan hidup sekarang atau hidup afterlife, bukan, saudara. Karena Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia sudah membawa hidup ini. So he's not talking about heaven. He's not talking about the afterlife. And he's not only talking about the spiritual life.
But it's talking about life. Hidup di bawah matahari dan hidup di atas matahari adalah perbedaan antara hidup di kerajaan manusia dan hidup di kerajaan Tuhan. Hidup di mana manusia berkuasa atau kita hidup di mana Yesus berkuasa. Hidup di bawah matahari adalah di mana kekacauan berkuasa. Where sickness is there, where pain is there, where disappointment is there. Tapi hidup di atas matahari adalah hidup di mana Yesus berkuasa. When there's peace, when there's grace, when there's mercy, when there's strength, when there's courage, when there's humility. That's life above the sun. Hidup di atas matahari adalah hidup di mana Yesus adalah Raja. Hidup di atas matahari, saudara, adalah hidup di dalam Yesus. Dan kita akan lihat bagaimana Yesus itu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup ini, saudara. Karena secara paradoxically speaking, ya, hidup ini singkat. Tapi di dalam Yesus, hidup kita adalah hidup yang bertahan. Our life will last. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Everlasting life di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Hidup di bawah matahari, life is short. Hidup di atas matahari, life will last. Amen. Yang kedua, secara paradoks memang hidup ini sulit diraih, saudara. Life is elusive. Tapi di dalam Yesus kita punya hidup yang pasti. Our life is secured. Amen. Bukan oleh kita, tapi oleh tangan Yesus. Yohanes 10 ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. There is nothing more secure in life than in the hands of Jesus. Kita bisa mencoba meraih asap uap itu selama hidup kita, saudara. But life is always elusive. Tapi hidup di dalam Yesus tidak ada kepastian yang jauh lebih dibanding di tangan Yesus. Kita bisa spend our lives trying to grab things with our hands. Tapi lebih baik kita melihat tangan siapa who grabs our lives. Saudara, di tangan Yesus, hidup kita is secured. Tidak seorang pun akan merebut dari tangan Yesus. Yang ketiga, saudara, secara paradoks memang hidup ini berulang-ulang. Life is repetitive. Tapi do you know what else yang berulang-ulang? Kasih karunia Tuhan pun berulang-ulang. Amen. God's mercy is also repetitive. Di Ratapan 3, 22 dan 23 berkata seperti ini, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaanmu. That's good news. Sure, life is repetitive. Hidup ini terus berulang-ulang, saudara. Tapi the good news is, kasih rahmat Tuhan pun selalu baru setiap hari. God's mercy is also repetitive. That's why we can find good news di dalam Yesus. Walaupun hidup ini singkat, there's good news. A life above the sun adalah a life that lasts, a life that is secured, a life where God's mercy is repetitive. Itulah hidup yang Yesus berikan kepada kita.
Itulah hidup yang Yesus bawakan dari above the sun. So we can enjoy and endure and last pada waktu kita hidup di bawah matahari. Saudara tidak bisa mendapatkan hidup ini sendiri. Hidup macam ini hanya ada di dalam Yesus, saudara. No one else. No one else. Bahkan Raja Salomo pun tidak bisa mendapatkan hidup seperti ini. Bahkan Raja Salomo pun tidak bisa melihat hidup seperti ini. He knows it must be there somewhere. Bahkan Raja Salomo pun tidak bisa memberikan ini untuk kita, saudara. Karena kita semua hidup di bawah matahari. Even Salomo. We live in a broken world. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hidup di atas matahari adalah untuk seseorang yang dari atas matahari untuk turun dan memberikannya untuk kita. Dan seseorang itu adalah Yesus. Vanity of vanities. Segala sesuatu adalah sia-sia. Everything is a breath. Semua adalah nafas. Salomo mempertanyakan makna hidup. Yesus menjawabnya dengan memberikan dirinya sendiri. Solomon asked a question that Jesus gave himself. Yesus menjawab dengan dirinya sendiri. Jesus answers with himself. Karena Yesus is the greater Solomon. Di Matius 12 berkata, Jesus is the true Solomon. Jesus is the greater Solomon. Hanya Yesus, saudara, yang bisa memberikan hidup di atas matahari. Kekristenan adalah hidup di bawah matahari, tapi dengan mata, pikiran, hati, tujuan, dan makna hidup yang tertuju di atas matahari. Itulah hidup kekristenan. There is a gap. But Tanwin, tomorrow, another Monday, another repetitive. There's a gap. Kita fill that gap dengan iman. Meskipun hidup ini singkat, kita tahu hidup kita akan bertahan bersama Yesus. Jadi marilah kita hidup dengan harapan itu. Meskipun hidup ini sulit untuk kita capai, untuk kita raih, kita percaya hidup kita terjamin, secured in Jesus' hands. Marilah kita hidup dengan conviction seperti ini untuk masa depan kita. Our life is secured in Jesus' hand. Saudara, meskipun hidup ini repetitive, kita tahu kasih karunia Tuhan pun repetitif. Marilah kita hidup dengan kekuatan itu di setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya berikan saudara beberapa saat untuk just to reflect. Ini saudara mau reflect on your life. Maybe Tuhan sedang berbicara sesuatu. Maybe God is nudging something in your life. Mungkin Tuhan is encouraging you something. What do you think about your life? How do you live in the reality kalau hidup ini singkat? Bagaimana saudara menghadapi kefrustrasian pada waktu hidup tidak bisa diraih?
Apa yang saudara lakukan ketika hidup kita begitu menjemukan, selalu berulang-ulang? Let's look at the life above the sun. Hidup yang hanya Yesus bisa berikan. Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur Raja Salomo pun mempertanyakan dan bergumul dengan pertanyaan hidup ini. Kami pun bersyukur kalau jawaban dari pertanyaan itu kita tidak temukan di Salomo. Not in his riches, not in his wisdom, not in his popularity, not in his strength. Tapi kami bersyukur jawaban itu kita temukan di pribadi Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pengorbanan yang Yesus berikan di dalam hidup kami. Lord, we pray, we ask that while ketika kami masih hidup di bawah matahari, kami punya mata, pikiran, hati, tujuan, dan makna hidup yang tertuju di atas matahari. Father God, we pray for faith, we pray for encouragement, we pray for hope, we pray for conviction, we pray for strength, and we pray for humility to accept and to live in this reality. Because there is good news ketika hidup ini singkat. There is good news when life is repetitive. There is good news in life that is elusive. Because we can go to Jesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau berkati jemaat di tempat ini to live every day as life above the sun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.